Said you follow me anywhere, but your eyes tell me the world will be there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, di sini saya Muhammad Mutawakil Allah selaku mahasiswa program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam akan menjelaskan tentang sedikit rinciannya pengertian data mining. Nah, langsung saja, pengertian data mining itu adalah proses menggali atau menemukan pola, hubungan atau informasi penting dari sejumlah besar data menggunakan metode statistik, kecerdasan buatan, dan juga algoritma komputer. Jadi, data mining itu adalah proses untuk menemukan pola hubungan serta mencari informasi penting dari sejumlah besar data, yakni dengan menggunakan data statistik maupun kecerdasan buatan serta algoritma dari komputer secara rinci. Nah, tujuannya itu adalah mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang bisa digunakan untuk prediksi, keputusan maupun pemahaman suatu fenomena. Nah, sederhananya ini, data mining adalah mengambil intisari berharga dari beberapa tumpukan data. Nah, setelah itu ringkasan gablangnya itu, data mining adalah menggali pola dari data besar. Terus teknik utamanya itu meliputi klasifikasi, pengelompokan, regresi, asosiasi, prediksi, serta deteksi anomali, perangkuman, dan juga pola berurutan. Jadi yang pertama itu tentang klasifikasi, yakni suatu data berdasarkan data sebelumnya. Contoh, menentukan apakah email ini adalah spam atau non spam, atau contoh status nasabah baik ataupun buruk, seperti itu. Nah, yang kedua ialah clustering atau pengelompokan. Nah, pengelompokan data itu ke dalam kelompok-kelompok tanpa label, yakni dengan mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Yang ketiga itu adalah regression. Regresi, yakni memprediksi nilai numerik berdasarkan pola historis, yakni contoh memprediksi harga rumah berdasarkan luas dan juga lokasi. Empat adalah association rule ranking atau aturan asosiasi, mencari hubungan antar item dalam suatu set data. Contoh, dalam supermarket itu orang yang beli roti sering beli selai, terus digunakan untuk penataan produk. Nah, yang kelima adalah prediksi. Prediksi ini lebih umum, mencakup pada kategori maupun nilai-nilai di dalam data tersebut. 6. Anomali, yakni mendeteksi data yang menyimpang dari pola umum. Terus yang ketujuh, summarization, yakni perangkuman, meringkas sebuah data menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang kedelapan adalah sequential pattern mining, yakni mencari pola berurutan. Contoh, pelanggan yang membeli A, kemudian setelah 2 hari membeli B, lalu membeli C. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasannya mengenai data mining. Selanjutnya akan dijelaskan untuk dari teman saya, itu proses atau pengerjaan dari data mining tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, mahasiswa Tadris IPA UIN Madura semester 5. Di sini saya akan mempraktekkan tentang
cara menggunakan data atau memasukkan data ke dalam aplikasi Orange. Yang pertama, kita klik new. Nah, setelah itu kita masukkan file yang akan kita olah datanya. Kita masukkan di sini, kita cari di folder, terus ini 50 mahasiswa. Setelah itu kita buka. Nah, habis itu kita geser sedikit. Habis itu kita langsung sambungkan kepada data table. Nah, setelah data table, kita coba klik data tablenya, kita buka. Nah, di sini ada udah lengkap ya data-datanya ya, sebanyak 50 mahasiswa. Setelah itu kita tarik dari file ke select column. Nah, ini ada select column. Habis itu kita coba cek. Nah, di target ini kita taruh status kelulusan. Di target kita taruh status kelulusan. Selain status kelulusan, maka jangan ditaruh kemanapun. Status kelulusan aja ditaruh di sini. Habis itu kita tarik dari select column ini ke sini, ke tree. Kita tarik dari select column ke tree. Nah, ini tree-nya ini harus berbasis dari data ke data. Kita coba cek. Oke, udah bisa. Setelah itu kita tarik dari tree ini kepada ke atas sini ke tree viewers. Nah, ini ada tree viewers. Habis itu kita coba cek tree viewersnya. Nah, ini data-datanya. Dari jurusan SMA masing-masing mahasiswa yang terdiri dari jurusan IPS dan jurusan IPA, maka dapat disimpulkan nilai IPK yang kurang dari 2,0 dari jurusan IPS, maka kemungkinan lulusnya itu akan terlambat. Keakuratannya itu 100%. Nah, sedangkan nilai IPK-nya yang lebih dari 2,10, maka dapat dipastikan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan dapat lulus secara tepat waktu. Keakuratannya itu 66,7%. Seperti itu. Sedangkan dari jurusan IPA, nilai IPK berdasarkan usia masuk yang kurang lebih dari 19 usianya, maka dapat dinyatakan terlambat lulus 100% keakuratannya. Sedangkan yang lebih dari 19, keakuratan lulus tepat waktunya itu 50%, seperti itu. Dan untuk rata-rata kehadiran yang kehadirannya itu kurang dari 77,2%, dapat dinyatakan mahasiswa tersebut lulus tepat waktu. Keakuratannya itu 50,0%. Sedangkan mahasiswa yang nilai kehadirannya lebih dari 77,2% itu
akan lulus secara tepat waktu juga. Keakuratannya itu 100% seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ke tree viewers, kita geser sini ke box plot. Nah, di garis-garis ini kita ubah dari data ke data. Kita oke. Habis itu kita coba cek. Nah, yang lulus tepat waktu sama yang terlambat itu lebih banyak yang terlambat di status kelulusan seperti itu. Selanjutnya dari tree viewers kita tarik lagi ke sini ke distributions. Nah, kita coba cek distribution, belum masuk karena di sini kita ubah dari data ke data. Oke, setelah kita ubah, kita coba cek. Nah, sama kan, lebih banyak yang terlambat lulus daripada yang cepat lulus seperti itu. Selanjutnya kita tarik dari slash kolom ini, kita tarik ke sini ke bawah dan kita taruh test and score. Setelah test and score, dari test and score kita tarik ke sini ke conversion metric. Nah, ini tidak menyambung karena kita salah narik. Seharusnya kita hapus dulu ini. Kita tarik dari sini. Ke sini. Lalu kita tambah navy base. Setelah itu kita tarik dari sini ke sini, kita taruh prediction. Habis prediction, kita tarik lagi dari test and score ke conversion metric. Nah, habis itu kita coba cek test and score-nya. Ini udah bisa ya. Selanjutnya kita coba cek navy base-nya dan prediction-nya kita cek. Nah, ini yang tepat waktu, terlambat. Nah, di sini ada yang status kelulusannya itu terlambat tapi navy base-nya itu tepat waktu, karena data yang kita gunakan itu tidak akan selalu sempurna. Nah, ini ada aktual sama ada prediction. Nah, aktualnya yang lulus tepat waktu itu sebanyak 24, sedangkan yang terlambat sebanyak 26. Sedangkan prediksinya yang tepat waktu yaitu 9, yang terlambat 17, seperti itu. Demikian dari penggunaan atau pemasukan data pada aplikasi Orange dari saya atas nama Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.